kita bakalan menjelajah kembali dunia pelestarian hewan dan tumbuhan. Yuk, simak baik-baik. Indonesia memiliki banyak pulau, hutan, dan juga keberagaman hayati. Namun, seiring berjalannya waktu, campur tangan manusia yang salah dapat menimbulkan ancaman pelestarian bagi berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Ditambah lagi dengan perubahan kondisi iklim yang memungkinkan terjadinya berbagai macam bencana alam di negeri tercinta ini. Misalnya, bencana banjir, gunung meletus, kebakaran hutan, yang semua itu dapat menimbulkan kepunahan bagi jenis-jenis hewan dan tumbuhan tertentu. Berdasarkan data yang diambil dari Pusdantinkom BNPB, terdapat berbagai jenis bencana alam yang terjadi pada tahun 2023, seperti banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang abrasi, gempa bumi, keringan, dan erupsi gunung berapi. Karena kondisi yang semakin memprihatinkan, hewan dan tumbuhan harus dilestarikan agar tidak punah, sehingga kehidupan keseimbangan alam dapat terjaga. Berikut ini contoh hewan-hewan yang terancam punah: tua jambul kuning, owa Jawa, orang utan, penyu hijau, komodo, gajah Sumatera, anoa, dan rusa bawean. Dan ada juga tumbuhan yang terancam punah: anggrek larat, bunga bangkai, edelweiss, dan Rafflesia arnoldi. Hewan dan tumbuhan juga berperan penting dalam ekosistem, sehingga dengan melestarikan hewan dan tumbuhan, ekosistem dapat seimbang dan terjaga. Nah, berikut ini hal-hal yang harus dapat dilakukan agar hewan dan tumbuhan tetap lestari. Antara lain sebagai berikut: melindungi tempat hidup hewan dan tumbuhan, membangun cagar alam, mengembangbiakan tumbuhan, melarang perburuan dan kepemilikan satwa yang dilindungi, membuat papan larangan, melaporkan orang yang berburu satwa langka, menghindari transaksi binatang langka, melakukan inseminasi buatan, dan membuat undang-undang perlindungan flora dan fauna. Dan ada juga nih bentuk pelestarian hewan dan tumbuhannya, yaitu dua macam, ada yang secara in situ dan secara ex situ. Yang pertama, kita akan membahas tentang pelestarian secara in situ. Pelestarian secara in situ adalah ketika pelestarian hewan atau tumbuhan dilakukan di habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya, suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Apakah beda suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional? Suaka marga satwa berfokus pada satwa liar, cagar alam berfokus pada tumbuhan, sedangkan taman nasional berfokus pada ekosistem aslinya. Berikut ini contoh bentuk pelestarian in situ di Indonesia. Hutan lindung betung Kerihun di Kalimantan, Taman Nasional Komodo, suaka marga satwa Lorerindu di Sulawesi. Selanjutnya kita akan membahas pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ. Pelestarian secara ex situ adalah ketika pelestarian yang dilakukan tidak pada ekosistem alami atau di luar habitat hewan atau tumbuhan tersebut. Contohnya, kebun binatang, kebun botani, taman safari, dan penangkaran. Berikut ini contoh pelestarian hewan dan tumbuhan secara ex situ di Indonesia. Kebun Binatang Surabaya, Kebun Raya Bogor, dan Taman Safari Bogor.